Sebuah studi dilakukan terhadap 2 kelompok pekerja di Indonesia. Kelompok pertama adalah karyawan kantoran di Jakarta, berangkat pagi, pulang malam, lembur hampir setiap minggu. Kelompok kedua adalah sekelompok pengusaha muda yang baru merintis bisnis mereka dari nol. Keduanya bekerja rata-rata 12 jam sehari. Keduanya tidak punya waktu untuk keluarga. Keduanya kelelahan. 5 tahun kemudian, kondisi finansial kedua kelompok ini berbeda drastis. Bukan karena yang satu lebih rajin, bukan karena yang satu lebih pintar, bukan karena yang satu lebih beruntung. Lalu apa yang sebenarnya membedakan mereka? Dan yang lebih penting, kalau kamu termasuk orang yang sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, tapi merasa hasil finansialmu tidak sebanding dengan usahamu, apakah itu berarti ada yang salah dengan dirimu? Jawabannya, tidak. Tapi ada sesuatu yang mungkin belum pernah ada yang jelaskan kepadamu. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Mari kita mulai dengan sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Berdasarkan data dari International Labour Organization, rata-rata pekerja Indonesia menghabiskan lebih dari 40 jam per minggu untuk bekerja. Angka ini bahkan lebih tinggi dari banyak negara di Eropa yang justru memiliki pendapatan per kapita jauh di atas kita. Jerman, misalnya, rata-rata hanya bekerja 34 jam per minggu, tapi produktivitas dan pendapatan rata-rata warganya jauh melampaui kita. Ini bukan soal kemalasan, dan ini bukan soal nasib atau keberuntungan semata. Ada sebuah konsep yang menjelaskan kesenjangan ini. Konsep yang tidak diajarkan di sekolah, tidak ada di kurikulum universitas, dan jarang sekali dibicarakan secara terbuka di lingkungan keluarga atau pertemanan kita. Konsep itu disebut leverage. Bukan leverage dalam arti pinjaman bank atau istilah saham. Leverage di sini punya makna yang jauh lebih mendasar. Kemampuan untuk membuat setiap unit usaha yang kamu keluarkan menghasilkan lebih dari 1 unit nilai. Dengan kata lain, seberapa besar output yang bisa kamu hasilkan dari 1 unit input yang sama. Dan inilah yang membedakan karyawan tadi dari pengusaha muda itu. Karyawan tersebut menukar waktu dengan uang. 1 jam kerja, 1 nilai upah. Konsisten, tapi flat. Tidak ada efek berlipat ganda. Tidak ada pertumbuhan eksponensial. Sementara pengusaha muda itu membangun sistem, tim kecil, proses penjualan, produk digital, yang terus bekerja menghasilkan nilai, bahkan saat dia tidak berada di depan laptopnya. Ini bukan kritik terhadap siapapun yang bekerja sebagai karyawan. Ini adalah penjelasan tentang struktur, bukan tentang karakter atau nilai seseorang sebagai manusia. Psikolog asal Hungaria bernama Mihaly Csikszentmihalyi, yang mungkin kamu kenal lewat konsep flow, pernah melakukan penelitian panjang tentang apa yang membuat seseorang merasa hidupnya bermakna dan produktif secara berkelanjutan. Salah satu temuannya yang paling relevan adalah ini. Bukan seberapa keras kamu bekerja yang menentukan hasil hidupmu dalam jangka panjang, tapi seberapa tepat kamu menempatkan usahamu. Ini terdengar sederhana, tapi implikasinya sangat dalam. Bayangkan 2 orang yang sama-sama mendorong batu. Orang pertama mendorong batu itu ke arah tembok. Dia bekerja keras berkeringat, menghabiskan seluruh energinya. Tapi batu itu tidak kemana-mana karena tembok menghalanginya. Orang kedua mendorong batu yang sama ke arah lereng bukit dengan usaha yang jauh lebih kecil. Batu itu mulai menggelinding sendiri dan terus bergerak, bahkan setelah dia berhenti mendorong. Itulah perbedaan antara bekerja keras tanpa leverage dan bekerja keras dengan leverage. Sekarang mari kita bicara lebih konkret. Ada 3 pola kerja yang secara langsung menentukan hasil finansial seseorang dalam jangka panjang. Memahami ketiga pola ini mungkin adalah salah satu hal paling penting yang bisa kamu lakukan untuk masa depanmu. Pola pertama adalah linear. Di pola ini, kamu bekerja dan kamu dibayar. Berhenti bekerja, berhenti dibayar. Ini adalah pola yang dialami oleh sebagian besar orang, termasuk mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja sebagai karyawan atau pekerja harian. Tidak ada yang salah dengan pola ini. Ini adalah fondasi. Kamu butuh ini untuk bertahan hidup, untuk membangun modal awal, untuk belajar cara bekerja dan berkolaborasi. Tapi jika kamu hanya hidup di pola ini selamanya, pertumbuhan finansialmu akan selalu dibatasi oleh satu hal yang tidak bisa kamu tambah. Jumlah jam dalam sehari. Kamu hanya punya 24 jam. Dari 24 jam itu, kamu butuh waktu tidur, waktu untuk keluarga, waktu untuk dirimu sendiri. Maka pada akhirnya, ada batas keras yang tidak bisa kamu tembus hanya dengan bekerja lebih keras di pola linear. Pola kedua adalah leverage. Di pola ini, usahamu mulai berlipat ganda. Kamu mulai membangun sesuatu. Bisnis kecil, konten digital, keahlian yang langka dan sulit digantikan, atau portofolio investasi yang terus menghasilkan nilai bahkan tanpa kehadiran fisikmu setiap saat. Satu artikel yang kamu tulis hari ini
bisa dibaca ribuan orang selama bertahun-tahun ke depan. Satu produk digital yang kamu buat bulan ini bisa terus terjual, bahkan saat kamu sedang berlibur. Satu sistem penjualan yang kamu bangun bisa terus berjalan, bahkan tanpa kamu awasi setiap detiknya. Disinilah jarak mulai tercipta antara orang yang penghasilannya stagnan dan orang yang penghasilannya terus tumbuh. Bukan karena perbedaan jam kerja, tapi karena perbedaan struktur kerja. Pola ketiga adalah compounding. Ini adalah level tertinggi. Di pola ini, hasilmu tidak hanya berlipat ganda, tapi tumbuh secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Semakin lama kamu berada di tahap ini, semakin cepat pertumbuhannya. Investasi yang dibiarkan tumbuh selama 20 tahun tidak menghasilkan 2 kali lipat dari investasi 10 tahun, tapi bisa menghasilkan 4, 5, bahkan 10 kali lipat lebih besar karena efek bunga berbunga. Reputasi yang dibangun dengan konsisten selama bertahun-tahun tidak hanya membuat kamu lebih dikenal, tapi membuka pintu peluang yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan sebelumnya. Jaringan yang terus diperluas, tidak hanya menambah kontak, tapi melipat gandakan kemungkinan, kolaborasi, referral, dan kesempatan baru. Masalah terbesarnya, sistem pendidikan kita hampir sepenuhnya hanya mengajarkan cara masuk ke pola pertama, dapat nilai bagus, masuk universitas terbaik, dapat pekerjaan dengan gaji stabil, linear, aman, tapi terbatas secara struktural. Sekarang mungkin ada yang berpikir, oke, jadi aku harus resign dan langsung jadi pengusaha? Tidak. Itu kesimpulan yang terlalu terburu-buru dan terlalu sederhana untuk masalah yang kompleks. Yang perlu kamu lakukan bukan mengubah pekerjaanmu secara drastis besok pagi. Yang perlu kamu lakukan adalah mulai berpikir dalam kerangka leverage, bahkan di dalam situasi dan pekerjaanmu yang sekarang. Tanyakan dirimu ini. Dari semua hal yang kamu kerjakan hari ini, mana yang efeknya berhenti begitu kamu berhenti? Dan mana yang efeknya terus berjalan setelah kamu selesai mengerjakannya? Karyawan yang secara konsisten mengembangkan keahlian yang langka dan sulit digantikan, kemampuan analisis data yang mendalam, kemampuan komunikasi dan negosiasi tingkat tinggi, pemahaman yang solid tentang AI dan teknologi baru, secara perlahan membangun leverage dalam karir mereka. Mereka tidak lagi sekadar menukar waktu dengan uang. Mereka membangun nilai yang susah diduplikasi oleh orang lain. Seseorang yang mulai menabung dan berinvestasi secara konsisten sejak usia 22 atau 23 tahun. Bahkan dengan jumlah yang sangat kecil sekalipun, sedang aktif membangun compounding. Uang mereka bekerja saat mereka tidur, saat mereka berlibur, saat mereka sakit. Seseorang yang mulai membangun audiens, menulis secara konsisten, membuat konten, berbagi pengetahuan, sedang membangun aset yang akan terus relevan dan terus menghasilkan. Jauh setelah usaha awal mereka selesai dilakukan. Kuncinya bukan langsung melompat ke pola 3. Kuncinya adalah secara sadar dan bertahap mulai menambahkan elemen leverage ke dalam apapun yang sudah kamu lakukan sekarang. Ada satu lagi hal yang perlu kita bicarakan, dan ini mungkin bagian yang paling tidak nyaman dari seluruh video ini. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang Indonesia yang cerdas, rajin, dan berdedikasi tetap terjebak di pola linear, bukan karena mereka tidak mau berubah, bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tapi karena ada keyakinan yang sangat dalam yang sudah tertanam sejak kecil, bahwa bekerja keras itu sendiri adalah jawaban. Kita tumbuh dengan kalimat-kalimat seperti, kerja keras pasti berhasil. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau mau sukses, harus mau capek. Semua kalimat itu tidak salah, tapi tidak lengkap. Karena kerja keras tanpa arah yang tepat hanya menghasilkan kelelahan, bukan kebebasan finansial. Dan selama kita terus percaya bahwa solusi dari masalah finansial kita adalah bekerja lebih keras dalam sistem dan pola yang sama, kita akan terus berlari di atas treadmill yang sama, cepat, berkeringat, kelelahan, tapi tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Jadi apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? Yang pertama, audit usahamu. Ambil kertas, tulis semua aktivitas produktif yang kamu lakukan dalam seminggu. Lalu tandai mana yang linear dan mana yang punya potensi leverage. Ini akan membuka matamu tentang di mana sebagian besar energimu sebenarnya pergi. Yang kedua, mulai bangun satu aset kecil. Tidak perlu besar. Tidak perlu sempurna. Mulai investasi rutin sekecil apapun. Mulai dokumentasikan keahlianmu dalam bentuk apapun, tulisan, video, template, apapun yang bisa digunakan orang lain tanpa kehadiranmu. Satu langkah kecil ke arah leverage jauh lebih berharga dari 1000 rencana yang tidak pernah dimulai. Yang ketiga, ubah pertanyaannya. Berhenti bertanya, bagaimana aku bisa bekerja lebih keras? Mulai tanya, bagaimana aku bisa membuat usahaku bekerja lebih dari sekali? Itu satu pergeseran kecil dalam cara berpikir. Tapi pergeseran itu
kalau kamu terapkan secara konsisten setiap hari. Bisa mengubah seluruh arah hidupmu dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Kerja keras tetap dibutuhkan. Tapi kerja keras yang diarahkan ke tempat yang tepat, ke sistem, ke aset, ke leverage. Itulah yang benar-benar memisahkan orang yang hidupnya terus tumbuh dari orang yang hidupnya terus stagnan. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kamu, like video ini dan tinggalkan komentarmu di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.